kita atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah akan mempunyai nilai ibadah itu, insya Allah. Silakan, ada pertanyaan? Tolong, ya silakan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, saya ada soalan. Ya. Apakah pendapat Syekh mengenai tarikat Naqsyabandi Haqqani? Allah, bagaimana dengan tarikat Syekh Nizam, Syekh Nazim Al-Haqqani? Tarikat Naqsyabandiyah pada amnya tarikat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Athaiyah, Wafaiyah, Masyisyah itu semuanya bagus. Cuman yang kita tidak mau, kalau pada saat dengan kita menyanjung, memuji dan memuja guru kita itu secara berlebihan, atau juga dengan seseorang lupa daratan sampai memberikan jolokan, gelaran kepada diri secara melampau dan juga secara berlebihan, itu akan menimbulkan suasana dan keadaan yang kurang nyaman, bukan di kalangan masyarakat, tapi justru juga di kalangan ahli tarikat itu sendiri. Kalau misalnya dengan saya mengaku sebagai salah satu daripada Sultanul Aulia misalnya, saya berikan julukan seperti itu, mesti ulama-ulama atau juga orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala akan mempertanyakan, apakah memang betul sebagai wali, apakah memang betul sebagai Sultanul Ulama atau Sultanul Aulia. Kalau Sultan Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam mendapatkan gelar sebagai Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, itu ulama yang memberikan julukan. Jadi kita diberikan gelaran atau tidak, tetap saja posisi kita tidak akan naik dan juga tidak akan berkurang. Kita sebagaimana kita di sisi Allah dah cukup. Kalau seandainya dengan kita, gelaran kita panjang sekali. Kita ada Datuk, kita ada Tan Sri, kita ada Maulana, kita ada Syekh, kita ada Al-Alama, kita ada Al-Fahama, kita ada Al-Mutabannin, Ad-Darraka, dan juga dengan sifat-sifat seumpamanya. Kalau pada saat pengurus majlis, insyaAllah majlis atau dengan ceramah yang seterusnya akan disampaikan oleh Tuan Guru Muhammad Ali Nur misalnya. Jadi hanya menyebutkan salah satu daripada muasafat kriteria atau juga dengan gelaran yang ada dengan orang tadi itu sedikit pun tidak akan mengurangkan dan tidak akan menurunkan martabat dan kedudukannya di sisi Allah. Jadi dengan bahasa tahmid yang semacam itu, jolokan daripada murid-murid beliau agak terlampau melampau memberikan gelaran kepada syekh yang berkenan tadi itu. Dan juga kalau anda ikuti perkembangannya melalui YouTube atau di dalam internet, ada pendapat-pendapat dan juga ada hal-hal yang tidak selari, yang tidak senada dan seirama dengan pandangan para alim ulama, baik daripada ahli tarikat atau juga daripada ulama-ulama lainnya. Jadi dengan tidak merendahkan dan juga dengan tidak mengurangkan tentang kelebihan yang ada dengan tarikat Naqsyabandiyah, tapi tetap saja perkara-perkara pelik. Misalnya seperti dengan tarikat Tijaniyah. Tarikat Tijaniyah itu tidak membolehkan santrinya, pelajarnya, muridinya untuk belajar dengan guru yang lain. Jadi kita hanya mengidolakan guru kita saja. Kalau secara rasionalnya Allah berikan fadhail, kemudian ma'arif dan juga dengan ilmu-ilmu hakikat itu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi bagaimana dengan kita supaya kita mendapatkan keberkatan daripada semuanya? Jangan kita memihak pada satu kumpulan, jangan kita memihak pada satu individu. Jadi dengan kita natabarak bihim jami'an, kita ambil berkat daripada semua orang-orang yang wasil dan juga yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Ngaji di sini, ngaji di sana, ngaji di situ, ngaji di mana saja. Sebab yang namanya ilmu itu adalah dhalatul mu'min, laksana barang yang tercecer. Di mana kita temukan barang tercecer kita itu akan kita kutip. Begitu. Jadi kepenatikan apabila berlaku dalam dunia apa saja akan menimbulkan suasana yang kurang nyaman, baik di kalangan kita atau di kalangan ahli tarikat sendiri. Misalnya seperti yang dikatakan tentang tarikat Tijaniyah. Jadi mereka mengatakan pengikut tarikat Tijaniyah itu akan masuk surga bighairi hisab nanti pada hari kiamat. Lasah ta'ala soal baik tak baik, kalau sudah tergolong dalam kumpulan tarikat tadi itu sudah ada garansi dan jaminan masuk surga tanpa hisab. Itu jelas akan menimbulkan macam-macam takib, macam-macam komen daripada ulama. Bahkan ada yang mengatakan
Bukan setakat melampau saja, tapi ada dakwaan-dakwaan daripada mereka yang dikatakan boleh membawa kepada kufur atau boleh membawa kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Jadi itu bahasa talmih saja dengan tarikat yang Anda tanyakan tadi. Untuk lebih jelasnya tanyakan lagi kepada yang lebih mengetahui atau secara berdua-duaan, sebab bukan untuk dibuka di salah orang banyak. Silakan yang lain. Allah.